Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada sahabatku semuanya. Ya, kita kembali lagi berjumpa bersama channel ini untuk mengudara melihat sirkuit Mandalika bagaimana terbarunya, jadinya seperti apa, dan sebagaimana rame dan super sibuknya mendekati MotoGP yang tinggal 2 hari lagi. Tentunya pada hari ini adalah updatean terbaru di tanggal 25 September 2024 dan MotoGP akan mulai diselenggarakan pada tanggal 27-29 September. Artinya tinggal 1 hari lagi ya, sirkuit Mandalika akan kembali menggelar event besar paling bergengsi di dunia. Menjadi kali ketiga sejarah sirkuit Mandalika menggelar event besar MotoGP. Baik, dan kita langsung saja melihat kesiapan dari sirkuit Mandalika mulai di area belakang sini. Nantinya kita akan melihat keseluruhan pantau full ya sirkuit Mandalika sebagaimana jadinya sekarang, tampilan dan wajah baru. Tentunya tahun ini semakin lebih baik, keren dan menarik daripada sebelumnya. Nah, tadi kita melihat ya ada fasilitas terbaru untuk sirkuit Mandalika berupa bangunan tinggi dan besar yaitu Museum MotoGP. Nah, jadi sirkuit Mandalika memiliki pertama kali ya di dunia ada Museum MotoGP yang ada di area sirkuitnya, dan kemudian itu banyaknya tenda yang sudah didirikan di area belakang VVIP Deluxe maupun di area belakang pedal. Nah, pada tahun ini ya lebih banyak tenda dibuatkan di sirkuit Mandalika untuk segala manfaat ya, baik dipergunakan untuk UMKM ya lebih banyak tahun ini, dan juga segala manfaat dari tenda tersebut yang dibuatkan luar maupun dalam ya dipasang banyak. Dan kemudian di sini kita menemukan layar lebar yang bentuknya berbeda daripada tahun lalu. Dan pendirian layar lebar ini sudah dimulai di hari kemarin, teman-teman. Jadi ini ternyata layar lebar ya. Kemarin sempat kita pantau juga dari kamera udara, tapi tidak sempat jelaskan karena banyak sekali hal-hal yang perlu yang paling penting dijelaskan. Dan inilah dia tampilan terbaru dari sirkuit Mandalika. Di area run-off ada tulisan In Journey, anak badan usaha dari BUMN, dan juga motif dari Sasambo ya, khas motif batik dari Nusa Tenggara Barat. Ya, berpaduan dengan tulisan dari In Journey dan juga ditambah dengan lintasan aspal sirkuit Mandalika yang sudah bersih dan kinclong. Jadi membuktikan hasil dari selama pembersihan tersebut yang sudah berlangsung selama 15 hari ya, disikat, dibilas, disemprot ya. Aspalnya sekarang membuktikan ya seperti ini kualitasnya, semakin meningkat kualitasnya, dan kita harapkan semua para pembalap ya senang ya, dan juga ada sebagian pembalap yang menyukai sirkuit Mandalika seperti Jorge Martin. Ini adalah sirkuit favoritku katanya ya, seperti mereka yang sudah ngupload di IG-nya masing-masing. Dan juga sirkuit Mandalika yang letaknya sangat bagus ya kata Marquez ya, dan juga dengan tikungan yang sangat keren dan cantik teman-teman ya. Banyak memiliki tikungan untuk sirkuit Mandalika yang beda dengan sirkuit yang lain ya. Jadi ini adalah sirkuit terfavorit dari beberapa pembalap. Dengan menggunakan aspal terbaru ya, sirkuit ini memiliki kualitas aspal bertingkat tinggi ya, terbaik teman-teman ya, yang bernama Stone Mastic Aspal yang sudah di-upgrade. Jadi sirkuit Mandalika ya sudah dilakukan pengaspalan ulang sejak 2 tahun yang lalu, dan sekarang ini sudah menemukan aspal yang cocok ya dengan keadaan tempat sirkuit Mandalika ini berada di pinggir pantai. Dan tentunya aspal ini tidak licin ya, apabila hujan, balapan pada saat hujan tidak mudah terpeleset ya. Ini buktinya untuk aspal yang paling ngegrip ya, aspal sirkuit Mandalika. Dan juga racing lainnya ya terbentuk lebar, dan para pembalap sangat menyukai dengan layout lintasan sirkuit Mandalika yang berbeda dengan sirkuit yang lain yang memiliki banyak tikungan dengan total panjang lintasan 4,3 km. Dan inilah dia wajah dan tampilan baru sirkuit Mandalika ya, mendekati MotoGP yang tinggal 1-2 hari lagi. Lintasan trek lurus bersih dan kinclong, dan juga area rumputnya hari demi hari menunjukkan ya warna yang lebih hijau dan asri. Dan makin ramai super sibuk sirkuit Mandalika yang mendekati MotoGP ya, terlihat tim dari bule luar negeri yang terus sibuk melakukan pemasangan segala perlengkapan bahan-bahan dari MotoGP seperti papan sponsor dan juga pemasangan dari letak kamera temannya, dan perlengkapan bahan-bahan yang lain. Dan inilah dia, kita lihat langsung ya di depan pedok nampak ramai ya, banyaknya logistik yang sudah tiba ya. Jadi logistik motor GP tersebut dia mulai tiba di hari kemarin dan tibanya di sirkuit Mandalika pada pukul 19.00 ya pada hari kemarin. Dan pada hari ini tiba lagi
ini adalah hari yang paling banyak ya tibanya logistik. Sementara di hari kemarin hanya ada 2 dari pesawat kargo yang landing, dan sementara pada hari ini ada 3 pesawat kargo, sehingga total keseluruhan pesawat kargo itu ada 5 unit yang membawa logistik sebanyak 500 ton teman ya. Dan sekarang ini sudah semakin banyak yang sudah tiba di sirkuit Mandalika dan ada yang masih dalam perjalanan. Jadi keseluruhan dari logistik tersebut akan selesai ya pada hari ini teman ya. Dan sehingga logistiknya sudah sampai di depan pedok ya, sedang lagi diturunkan, dan juga ada banyak logistik yang sudah diturunkan oleh pihak khusus yang bertugas ya untuk melakukan ya dari penurunan dan juga pengecekan secara detail oleh tim Bea Cukai. Jadi setibanya di bandara juga dicek, dan setibanya di sirkuit Mandalika juga dicek kembali. Jadi benar-benar detail ini karena event dunia ya, event terbesar paling bergengsi di dunia yang membawa logistik yang rupa dan harganya cukup mahal teman ya, yang isinya motor dan perlengkapan dan bahan-bahan logistik lainnya. Nah, jadi tentunya ya dikawal ketat ya mulai perjalanan dari bandara menuju ke Mandalika, dan tentunya yang membawa dari logistik tersebut adalah kendaraan yang benar-benar sehat teman ya. Tidak ada kendala sedikit pun dari kendaraan tersebut yang dirasa sudah sangat ya baik, mulai dari mesinnya, banyak semuanya teman, sehingga dapat membawa dari logistik sekelas dari MotoGP. Nah, dan sehingga ya kita bersyukur sejauh ini alhamdulillah sudah banyak ya logistik yang sudah tiba dengan aman dan selamat teman ya di pedok sirkuit Mandalika dan sudah ditaruh di garasinya masing-masing. Dan inilah dia, sekarang kita melihat tampilan baru yang bikin bangga semua masyarakat Indonesia. Ada tulisan Indonesia yang ada di atas atap tribun zona A teman ya. Nah, jadi tampilan tribun zona A sekarang makin lebih besar ya, lebar dan memanjang atapnya, sehingga para penonton tidak kepanasan lagi dari terik sinar matahari yang panas menyengat memang di kawasan Mandalika. Karena sudah lama ya Mandalika ini dilanda musim panas, musim kemarau. Tentunya ya semuanya para penonton yang duduk di tribun zona A tidak kepanasan lagi dan merasa sejuk dan aman teman ya. Dari sini kita sudah melihat ya tribunnya sudah sangat teduh sekali, banyak bayangan seperti Matias bilang. Dan inilah dia, kita terbang rendah dari atas permukaan rumput yang kelihatan makin hijau dan asri sehijaunya pada hari ini. Terus dilakukan penyiraman sampai nanti di penghujung menjelang 1 hari balapan MotoGP. Dan ditambah dengan tampilan baru, ada layar lebar dan ada 3 layar lebar ya pada tahun ini yang dibuatkan di sirkuit Mandalika di masing-masing titik. Nah, jadi layar lebar pertama ada di tribun zona K. Sementara layar lebar kedua berada di lintasan trek lurus atau di samping antara pedok dan di samping dari tribun VVIP Deluxe yang ada di sini teman ya. Dan kemudian layar lebar ketiga berada di belakang tikungan kelima. Jadi ada total 3 layar lebar untuk teman-teman semua para penonton puas melihat. Tak hanya melihat sekilas melalui view tribun kita masing-masing, tapi kita dapat melihat dengan secara lengkap keseluruhan dari lintasan sirkuit Mandalika sepanjang balapan melalui layar lebar yang sudah disediakan di sirkuit Mandalika untuk sambut MotoGP. Nah, dan kemudian di sini ada fasilitas terbaru lagi ya, tampilan yang tidak ada pada tahun lalu dan ini ada. Ini adalah tribun tambahan untuk sirkuit Mandalika. Tribun ini ya sekelas dari VVIP Deluxe. Walaupun ya bangunannya berbentuk tenda dan panggung, tapi tribun ini ya sekelas dari VVIP Deluxe. Karena banyak sekarang tribun yang lain dipergunakan ya, termasuk tribun VVIP, dan sekarang sehingga ditambahkan dengan tribun yang baru supaya teman-teman semua. Nah, apalagi tribun yang baru tersebut letaknya sangat dekat sekali dengan tikungan 1 dan kedua, tentunya sangat jelas kita melihat balapan. Nah, dan tadi kita lihat ada sponsor di area rumput dari BMW, dan kemudian inilah dia visual terbaru dari area rumput selama dari persiapan kesibukan yang terus dilakukan ya oleh petugas gardener, mulai dari menutup rumputnya menggunakan paranet, dan sekarang ini semua dari rumput sirkuit Mandalika sedang dibuka ya untuk paranetnya. Sehingga setelah dibuka akan kelihatan hijau dan asri, dan akan terus dilakukan penyiraman setiap hari.
Dan sekarang di sini kita berada di tikungan kedua dan ketiga. Kita lihat area long lap penalti yang berbeda warna aspalnya. Jadi area long lap penalti aspalnya tersebut lebih menghitam pekat ketimbang dari aspal lintasan utama. Jadi sengaja dibikin begitu karena permintaan Dorna agar lebih kelihatan dengan jelas ya nanti oleh rider yang balapan, dengan dimanakah titik long lap penalti kelihatan jelas karena agak berbeda dengan lintasan utama, sehingga langsung ya ke area long lap penalti jika ada rider yang melakukan pelanggaran. Dan kemudian inilah dia untuk layar lebar ketiga, posisinya berada di sini. Dan kemudian kita lanjut lagi ke area seterusnya karena teman-teman sangat penasaran dan kepo dengan sirkuit Mandalika keseluruhan. Jadi kita memperlihatkan lebih detail, lebih jelas ya full track dan full dari pantauan kita pada hari ini. Dan juga ya banyaknya dari tempat kamera sekarang yang sudah didirikan ya di masing-masing titik, masing-masing tikungan. Dan inilah dia tribun yang berkursi biru ya dengan visual dari pantai yang sangat indah sekali. Ya, sirkuit Mandalika berada di pinggir pantai dengan lintasan yang sudah bersih dan kinclong dan juga warna yang sudah nampak baru, tidak ada kotor lagi. Ya teman-teman, inilah dia dan terlihat ada ya dari kru maupun para pembalap ini kita tidak tahu yang saat ini sedang perjalanan karena ya sebagian dari kru dan para pembalap sudah tiba di sirkuit Mandalika untuk di penginapannya masing-masing. Nah inilah dia teman-teman, dan juga para penonton sudah mulai berdatangan. Ada yang sudah tiba duluan dan ada yang masih dalam perjalanan. Untuk semua kru maupun para pembalap dan para penonton untuk lebih ramai kan dari MotoGP ini. Oke, dan baik kita lanjut lagi ke depan. Di sini kita sudah melintasi tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8 dan 9. Seperti inilah terbarunya di lintasan sini teman ya. Dan Bukit 360 yang akan siap diduduki oleh para penonton semua nanti. Inilah dia, saat ini terus dilakukan penyiraman tak henti-hentinya ya di pagi, siang dan sorenya untuk area rumput di sini agar kelihatan menghijau dan asri.